Kembali di Kompas Siang, Saudara. Litbang Kompas melakukan survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya. 1.000 responden dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka mulai tanggal 4 hingga 10 Januari lalu. Tingkat kepercayaan dari survei ini adalah 95%, dengan margin of error sekitar 3,1% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas sepenuhnya dibiayai sendiri oleh Harian Kompas. Dengan tingginya kepercayaan publik, apa yang perlu dievaluasi dari kinerja pemerintah? Kita akan bahas bersama dengan peneliti senior Litbang Kompas, Mas Toto Suryaningtya. Selamat siang, Mas. Terima kasih Selamat siang, Mas bergabung di studio kami di Kompas Siang. Mas Toto, untuk saat ini ada kepercayaan dan juga kepuasan yang tinggi dari responden hingga 80,6% atau 50,9%, dan ini lebih tinggi dari tren kepuasan pada pemerintahan Jokowi JK pada Januari 2015 lalu yang 65,1%. Apa saja temuan dari survei Litbang Kompas terhadap responden yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, yang pertama-tama bahwa hasil ini memang tinggi sekali, dan kami juga di Litbang ini juga berusaha untuk memahami sebetulnya apa yang terjadi. Mungkin karena ini tingginya tinggi rata, jadi bukan hanya meningkat pada 1-2 indikator, tetapi di semua indikator itu meningkat. Mungkin lebih tepat dilihat bahwa ini era baru di dalam menilai kinerja pemerintahan. Kenapa ini era baru? Ya karena ini berangkat dengan modal politik yang jauh lebih besar. Jadi Pak Prabowo ini kan dukungan di parlemen juga besar, kemudian juga dukungan dari hasil kemarin di pemilu pilkada daerah di berbagai daerah itu juga besar, sehingga pemilu di parlemen nasional, di parlemen daerah ini kan seluruhnya berakumulasi menjadi sebuah kapital politik bagi Pak Prabowo, sehingga ketika disurvei, ditanyakan tentang tingkat kepuasan, itu kalau menurut pengamatan kami, bahkan kelompok-kelompok yang dalam tanda petik punya alasan untuk kritis, misalnya pemilihnya PDI, misalnya pemilihnya Ganjar, misalnya pemilihnya Anies, dan dalam hal ini misalnya pemilihnya PKS, itu pun juga menampakkan gelagat bahwa ada apresiasi juga yang ditunjukkan kepada pemerintahan ini, sehingga kelompok-kelompok itu memberikan tambahan tingkat apresiasi kepada Pak Prabowo. Itulah yang menyebabkan perbedaan dengan dulu ketika zaman 100 hari pemerintahan Pak Jokowi. Karena 100 harinya Pak Jokowi itu beliau berangkat dengan kapital politik yang lebih kecil. Jadi di parlemen juga lebih kecil. Kalau dulu Pak Jokowi itu berangkat dengan sekitar 40% dukungan partai di DPR RI. Pak Prabowo berangkat dengan 81%, gitu. Kemudian juga situasi sosialnya juga beda. Pak Jokowi dulu berangkat dengan kondisi di bulan Januari sampai dengan April sampai dengan Juni 2015 itu tuh kemelut tentang KPK dengan polisi ketika Cicak Buaya Jilid 2. Sementara pada saat ini kita tidak sedang bergelut dengan soal itu. Kita bergelut dengan soal yang karitatif, yaitu makan bergizi gratis. Kemudian juga program-program karitatif misalnya yang direbutkan ya, misalnya rumah murah gitu. Jadi publik itu tidak sibuk dengan persoalan yang terkait dengan korupsi seperti isu-isu ketika zaman awal periode Pak Jokowi, tetapi dengan program yang akan menguntungkan mereka. Sehingga tidak ada banyak alasan bagi publik dari berbagai kategori itu untuk memberikan apresiasi tingkat kepuasan yang tinggi kepada Pak Prabowo dan pemerintahan Prabowo Gibran ini. Ya, dari survei Litbang Kompas bahwa juga terkait dengan penegakan hukum itu ada 72,1%, itu ada kenaikan 14,7% dari periode Juni lalu 2024 yang untuk menilai dari pemerintahan Jokowi dengan Ma'ruf Amin, dan juga untuk terkait dengan Polkam ini 85,8%. Nah, catatan seperti apa dari survei Litbang Kompas ini terkait dengan tingginya penilaian atau kepuasan bidang politik dan keamanan? Jadi kalau kita membandingkan hasil dari survei pada kali ini dibandingkan dengan survei terakhir yang kami lakukan di era Pak Jokowi Ma'ruf, yaitu di bulan
Juni 2024 itu memang terjadi lonjakan. Tapi lonjakannya memang cenderung terlalu sangat signifikan ya. Jadi misalnya seperti tadi disampaikan, lonjakan untuk bidang hukum itu mencapai 14, sekian persen gitu. Ya. Jadi itu bukan signifikan lagi, itu sangat signifikan. Sehingga lebih tepat kalau menurut saya ini adalah sebuah era baru di dalam penilaian, di mana bidang-bidang pemerintahan, ada 4 bidang yang kita soroti, ada bidang hukum, politik, ekonomi dan kesos, itu semuanya mengalami kenaikan dan rata tinggi gitu. Ekonomi dan hukum yang tadinya itu relatif rendah, sekarang pun juga diapresiasi dengan tingkat penilaian yang tinggi di atas 70%. Gitu. Jadi itu yang menjadi catatan bagi kami bahwa bidang ekonomi dan hukum yang pada waktu pemerintahan sebelumnya itu relatif lembam ya, jadi sulit untuk naik sampai pada tingkatan apresiasi di angka 70%. Sekarang ini tiba-tiba menjadi 77%, tiba-tiba menjadi 73%. Jadi sesuatu yang melompat tinggi bagi kami, dan menurut kami kalau dilihat dari sub-sub indikator yang dinyatakan, di situ memang terlihat bahwa apresiasi ini diberikan secara merata, kecuali pada 2 kategori sub indikator, yaitu satu adalah kasus suap dan jual beli kasus hukum itu masih di angka sekitar 57% apresiasinya. Jadi angka yang ada di kepala 5 itu hanya satu, suap dan jual beli kasus. Yang kedua adalah soal lapangan kerja, itu di bidang ekonomi. Jadi di bidang hukum adalah suap dan jual beli kasus, di bidang ekonomi adalah soal kesulitan dalam pembukaan atau mencari lapangan kerja. Itu yang masih dinilai minus. Tapi seluruh subindikator yang lain dari 4 bidang ini, di mana kita turunkan menjadi 20 subindikator, itu 18 yang lainnya relatif baik, bahkan sangat baik. Ya. Beralih ke persoalan program Astacita yang sebelumnya ada 17 program prioritas dan 13 programatik ini juga di-highlight oleh survei Litbang Kompas. Namun dari 5 terakhir, yaitu dari 5 survei Litbang Kompas dari 13 program Prabowo Gibran, yaitu program utama BLT yaitu 66,9% dan juga makan bergizi gratis 66,8% dan juga rumah murah 65,9%. Dan ini berbanding terbalik dengan sebelumnya ada terkait dengan kesehatan gratis dan kemudian sekolah renovasi sekolah rusak. Catatan seperti apa bahwa melihat program-program utama seperti BLT, MBG, terkait dengan rumah murah ini kepuasannya tergolong di bawah 7% bahkan. Ya, ini kan tingkat kepuasan terhadap ketika menilai program-program unggulan ya. Nah, ketika kita bicara program unggulan ini kan kita sudah menjabarkan secara spesifik, secara faktual, secara pengalaman experience yang dialami oleh publik. Ini agak berbeda dengan ketika dia menilai kategori, misalnya seperti tadi ya, di dalam bidang kesos misalnya peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, itu kan sifatnya kategorik dan cenderung dia konseptual, lebih abstrak. Sementara kalau di dalam penilaian tentang Astacita ini, penjabaran Astacita yang jumlahnya 13 ini misalnya makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, itu kan apresiasinya sekitar 67%. Kenapa tidak setinggi harapan penilaian ketika di dalam bidang? Itu problemnya karena di sini adalah sesuatu yang lebih faktual. Ketika lebih faktual, publik mempunyai preferensi yang relatif lebih bagi dia lebih dekat dan lebih real. Karena ada hal yang bisa dia perbandingkan. Misalnya dia melihat bahwa program makan siang bergizi gratis ini misalnya belum menyentuh pada keluarganya, belum menyentuh pada orang-orang yang dia kenal, masih belum merata. Jadi ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk merealisasikan. Dan kita memang tahu bahwa beberapa program unggulan ini, terutama MBG yang sekarang ya, yang baru digenjot, kemudian juga rumah murah, itu kan tidak seperti di dalam bayangan masyarakat ketika terjadi peralihan pemerintah, lalu semua akan dilaksana dengan sedemikian rupa. Ternyata tidak. Jadi butuh waktu. Ketika pada bulan-bulan ini kan sejak tanggal 6 dilakukan di launching program ini kan targetnya baru sekitar 650.000. Dan itu baru ditarget bahwa nanti di akhir tahun ini itu bisa mengena pada sekitar 14 sampai 16
juta anak di usia SD sampai dengan SMA. Jadi hal-hal yang kayak gitu kan memang lebih real bisa dilihat oleh masyarakat. Ya, artinya ini ada sebuah program yang memiliki kebijakan populis dan ini menjadi satu rangkaian. Boleh dikatakan ini merupakan masa bulan madu atau juga Harian Kompas menyorotnya sebagai efek bandwagon. Nah, seperti apa bila nanti setelah 3 bulan ke depan kita harapkan juga kepercayaan tetap masih tinggi. Namun bila nanti terkait dengan anggaran yang juga terus membengkak seperti MBG ini, juga ada permintaan dari BGN bahwa akan naik 100 triliun dan kemudian juga terkait dengan bansos ada tambahan juga wacana penambahan 100 triliun. Artinya pemerintah saat ini perlu memberi pertimbangan terkait dengan kebijakan. Lalu seperti apa pandangan Litbang Kompas terkait dengan masa bulan madu dan juga nantinya masyarakat akan melihat realita implementasi dari program Prabowo Gibran? Hal-hal yang terkait dengan kebijakan, kalau itu sifatnya elitis, misalnya tentang bagaimana membiayai program ini, itu kan menjadi concernnya dari para pengambil kebijakan. Kalau di masyarakat, sejauh program itu sifatnya karitatif, ya sayangnya sejauh itu sifatnya karitatif, memberikan benefit langsung kepada masyarakat, ya masyarakat akan memberikan apresiasi. Apresiasi itu akan berkurang kalau ternyata realisasi program itu tidak sesuai seperti apa yang menjadi harapan mereka. Apakah program itu akan membuat misalnya problem pada sektor keuangan negara atau bagaimana itu direalisasikan secara politis oleh para pengambil kebijakan atau partai-partai itu masyarakat biasanya itu cenderung lebih lembam. Itu akan lebih diserap secara cepat oleh kelompok misalnya masyarakat berpendidikan atas. Misalnya masyarakat yang berpendidikan tinggi atau kelompok sosial ekonomi atas yang dia memang punya akses informasi dan tingkat kekritisan yang lebih, tetapi masyarakat di secara umum di kelompoklah masyarakat bawah dan berpendidikan rendah, which is itu di mana itu memang merupakan gambaran mayoritas dari masyarakat kita. Tentu yang penting adalah bagaimana itu sampai kepada mereka, sehingga yang dibutuhkan memang konsistensi dan realisasi dari janji-janji kampanye ini. Ketika janji-janji kampanye dan program-program yang dijanjikan itu ternyata misalnya tidak sesuai dengan harapan publik, nah disitulah bisa terjadi penurunan apresiasi. Misalnya bansos tiba-tiba misalnya hilang. Atau itu, tidak merata. Atau tidak merata lagi, atau berkurang. Itu pasti akan menjadi koreksi bagi cara pandang masyarakat, terutama di lapisan bawah terhadap janji-janji pemerintah. Terakhir, untuk besok ada survei Litbang Kompas juga yang akan diterbitkan, terutama di Harian Kompas. Anda juga dapat mengaksesnya bagi pemirsa yang ingin mengaksesnya dan juga di kompas.id. Lalu bisa beri bocoran sedikit, Mas Toto, terkait dengan survei Litbang Kompas yang akan dimuat besok? Untuk besok nih Mas Juno, besok kita akan mengelaborasi bidang politik. Jadi bidang politik itu kita membahas soal stabilitas politik, kemudian soal kepemimpinan, kemudian soal hubungan antar para pengambil kebijakan. Jadi kita akan elaborasi itu baik di berbagai kanal di Kompas TV maupun berbagai kanal Kompas. Mungkin nanti silahkan bisa diikuti. Baik, kita nantikan survei Litbang Kompas yang akan dimuat dari tanggal 20 hari ini hingga 24 Januari mendatang, dan ini merupakan survei yang dibiayai sendiri oleh Harian Kompas. Terima kasih Mas Toto Suryaning Tias, peneliti senior Litbang Kompas, telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang.